96,3 RPK FM Jakarta. Selamat pagi sahabat RPK. Kembali berjumpa dengan Sarah Naomi. Dan kali ini sudah ada di Obsesi Obrolan Sehat dan Berisi di hari Kamis ini 3 November 2022. Dan pastinya pagi ini Sarah akan nemenin sahabat RPK dalam rangkaian Obsesi Obrolan Sehat dan Berisi hingga pukul 11 siang nanti waktu Indonesia bagian Barat. Semoga semua sahabat RPK dimanapun berada tetap sehat dan tetap semangat menjalani sepanjang hari ini. Karena pastinya di pagi ini di awal bulan ya sahabat RPK, kalau nggak semangat tuh gimana gitu ya. Pastinya kalau kita sudah punya semangat yang baru di awal bulan yang baru, pastinya sepanjang bulan November ini kita juga akan terus semangat ya, melaju terus sahabat RPK. Dan tentunya di pagi ini Sarah juga nggak sendirian, karena di pagi ini Sarah mau ngomongin soal pelayanan BPN sahabat RPK. Dan sudah ada Mbak Ranum Ayuning Tias SSI MT sebagai koordinator supervisi dari BPN yang pagi ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom ya dengan Sarah. Selamat pagi Mbak Ranum. Selamat pagi Mbak Sarah. Apa Kedengeran nggak suara kabar? saya? Kedengeran sekali dengan jelas. Sehat, alhamdulillah. Sehat Ya, ya. sehat-sehat. Oke, Mbak Ranum, kita kan ngomongin soal pelayanan BPN, tapi nanti mungkin lebih lanjutnya atau lebih lengkapnya adalah di PGC Terpadu. Nah, tapi Ya Mbak. sebelumnya itu mungkin sahabat RPK ini masih ada yang belum tahu nih mengenai BPN. Mungkin bisa disampaikan dulu nih Mbak Ranum kepada sahabat RPK, kira-kira BPN itu seperti apa dan apa saja pelayanannya sih Mbak Ranum? Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Sarah. Saya sapa dulu ya buat semua sobat RPK. Selamat pagi. Nama saya Ranum. Saya dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Orang-orang lebih banyak mengenal dengan BPN, Ya, Badan Pertanahan Nasional. Jadi BPN itu adalah sebuah instansi pemerintah yang fokus untuk melakukan pelayanan yang terkait dengan pertanahan. Jadi kalau misalnya eh, teman-teman RPK semuanya punya tanah, punya rumah, pastikan sudah punya sertifikatnya ya. agar alas hukum dari tanah dan rumahnya itu sudah pasti. Gitu, Mbak Sarah. Oke, tapi kalau untuk lebih detailnya pelayanan yang dilayani oleh BPN ini seperti apa? Selain mungkin Oke, maksudnya untuk lebih detailnya Mbak Ranum. Oke, jadi sebenarnya pelayanan pertanahan itu awalnya hanya dilakukan di kantor pertanahan saja. Oke. Kemudian karena kantor pertanahan kita itu lokasinya di Pulau Gebang, kita bikin inovasi buka gerai pelayanan pertanahan BPN di PGC. Nah, untuk pelayanan di PGC awalnya itu hanya pelayanan-pelayanan yang sifatnya sudah memiliki sertifikat aja, semacam Oke. Roya, perubahan hak, itu tadinya di PGC terimanya itu aja. Tapi semakin ke sini kita semakin memperbaiki pelayanan kita sehingga semua pelayanan pertanahan itu bisa dilayani di mall publik PGC. Jadi mulai dari pendaftaran tanah pertama kali, Ya. jadi tanah-tanah yang belum pernah bersertifikat sebelumnya bisa didaftarkan di sini. Pendaftaran untuk pelayanan pengukuran juga bisa dilakukan di PGC. Roya, peningkatan hak, perubahan hak, semuanya bisa dilakukan di mall pelayanan publik PBPN di PGC. Gitu, Mbak Sarah. Oke, berarti memang ini sudah lebih komplit ya kalau untuk yang di PGC Terbatu ini ya. Ya, betul, betul sekali. Jauh lebih komplit. Jadi semua pelayanan pertanahan kita terima di PGC sekarang. Wah, tapi ini kalau untuk PGC khusus Jakarta Timur saja kah atau mungkin yang dari mana bisa datang juga? Betul. Jadi kalau untuk pelayanan pertanahan kita sesuai dengan wilayah administrasi. Jadi Oke. untuk teman-teman RPK yang tanah dan rumahnya di wilayah administrasi Kota Administrasi Jakarta Timur bisa datang ke BPN Jakarta Timur di Mall Pelayanan PGC. Oke, tapi kalau untuk bukanya sendiri ini di jam berapa aja nih untuk operasionalnya? Oke, untuk pelayanan BPN di PGC itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 15, jam 3 sore. Itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Iya. Kemudian weekendnya kita ada pelataran pelayanan akhir pekan itu hari Sabtu. Biasanya itu kita mulai jam 9 sampai jam 1 siang. Oke. Kalau Berarti untuk hari weekend Minggu, juga ya buka ya? ya weekend buka hari Sabtu aja tapi Mbak Sarah. Kalau hari Oh, Minggunya oke. di kantor. Oke, berarti Senin sampai dengan Jumat dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Khusus untuk di hari Sabtu ini pelayanan weekendnya ada di jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang berarti ya. Ya, betul Mbak Oke, Sarah. kalau untuk lokasinya sendiri di mana sih ini Mbak Ranum? Kalau untuk pelayanan BPN di PGC?
Kalau PGC ini di Mall Pelayanan Publik zona biru lantai 2 kalau nggak salah ya. Wah, patokannya apa tuh? Kalau mungkin sahabat RPK mungkin mau ke sana, zona biru nih kadang suka bingung nih Mbak Ranum, patokannya apa nih kira-kira? Patokannya, waduh apa ya saya nggak ingat. Yang pasti udah tanya aja Mall Pelayanan Publik di mana pasti udah pada tahu di situ. Oke. Jadi nanti tinggal datang aja di lantai 2 zona biru ya sahabat RPK jika ingin mendatangi pelayanan BPN atau Badan Pertanahan Nasional di PGC Terpadu khusus Betul, untuk wilayah administrasi Jakarta Timur ya. Jadi kalau betul. punya rumah, punya tanah yang ada di wilayah Jakarta Timur dan ingin mengurus segala administrasinya bisa langsung datang aja ke PGC Terpadu di lantai 2 zona biru di hari Senin sampai dengan Jumat di jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Untuk di hari Betul. Sabtu ada di jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Minggunya ini di kantor berarti ya? Ya, betul Mbak Sarah. Di Oke. kantor. Tapi kalau untuk di pelayanan yang ada di PGC Terpadu ini mungkin kira-kira apa saja yang harus dibawa? Kalaupun misalkan seandainya ada sahabat RPK yang ingin mendatangi pelayanan BPN di PGC Terpadu ini, apa yang mesti dipersiapkan nih? Contohnya seperti apa? Oke. Yang pasti kalau mengurus pertanahan itu tidak bisa pakai dokumen yang minimalis. Jadi emang harus Oke, lengkap. Jadi datang ke PGC atau ke kantor itu kita pastikan semua dokumennya lengkap. ya. Kalau saya ceritakan satu persatu dokumen apa saja yang harus dilengkapi itu bakalan banyak banget Mbak Sarah. Jadi kita simpelnya sekarang tinggal diarahkan saja buka ke websitenya kita, aplikasinya kita, namanya Pelari Jakarta Timur atau Pelari Jaktim. Silakan googling, langsung ketik Pelari Jaktim, nanti di situ kebuka websitenya kita, ada informasi berkas kalau misalnya kita mau melakukan pelayanan apa, berkas yang dibutuhkan apa, syaratnya apa, SOP-nya berapa, dan simulasi biayanya berapa juga ada di situ semuanya. Jadi lengkap ya. Jadi sebelum datang ke pelayanan BPN di PGC Terpadu, siapkan dulu dokumen-dokumennya secara lengkap supaya nanti nggak bolak-balik gitu ya Mbak Renum ya. Betul, iya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya toh gitu ya sudah usaha nih, mau udah ngelengkapin gitu, ternyata pas sampai di sana masih ada satu kurang, nggak apa-apa. Itu Mm-mm. namanya berkas pending, Ya. terpending dia. Besoknya bisa datang lagi untuk dilengkapi. Gitu. Oke, jadi mungkin diusahakan dulu dilengkapi. Kalaupun mungkin ada yang sempat tertinggal ya Mbak Ranum ya, itu bisa Iya, dibawa keesokan harinya. Jadi sahabat iya, RPK diusahakan untuk dilengkapi dulu persyaratan-persyaratannya. Tadi ada di Pelari Jaktim ya, Mbak iya. Ranum Pelari ya. Jaktim. Jadi bisa. Sebenarnya websitenya Mm-mm. bukan itu sih alamatnya. Alamatnya sebenarnya pelari.atrbpnjaktim.online. Namun Oke. kalau misalnya sobat RPK mau googling aja, ketik aja keywordnya Pelari Jaktim langsung keluar. Langsung muncul ya sahabat RPK karena Mbah Google ini pasti tahu ya segala sesuatunya ya. Betul. Dan sahabat RPK juga selain tadi hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ranum ya terkait dengan pelayanan BPN yang ada di PGC Terpadu, tapi kalau misalkan seandainya kita datang di pukul 9 nih Mbak Ranum ya, itu kira-kira untuk dilayaninya kurang lebih berapa lama sih Mbak Ranum? Mungkin kan pasti ada yang punya kesibukan di tempat lain. Apakah mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama di tempat itu atau bagaimana nih kira-kira? Jadi kalau di PGC memang relatif lebih sepi ya dibandingkan Oke, kantor Mbak Sarah. Jadi saya sih menyarankan memang kalau memang waktunya terbatas, silakan datang di akhir pekan. Karena oke. kita ada pelataran. Hari Sabtu silakan datang jam 9. Biasanya enak, masih sepi, masih antriannya masih sedikit. Antrian di PGC itu langsung ambil nomor antriannya, jadi nggak perlu. Kalau dulu kan di kantor harus ada antrian online ya Mbak Iya, Sarah. Kalau sekarang udah nggak. Kalau di PGC langsung go show ke PGC, ambil antrian, antri di sana untuk dipanggil. Pengurusan nanti begitu datang kita cek berkasnya, kalau oke masuk, keluar SPS surat perintah setor, bayar di ATM atau mm-mm. di edisi. Setelah itu balik lagi ke loket untuk ditukarkan bukti pembayarannya Iya. dengan tanda terima berkas. Udah selesai nanti. Setelah masuk ke kita nanti ada WhatsApp WhatsApp kita kirimkan WhatsApp yang isinya memberitahukan nomor berkasnya sekian, Oke. sudah masuk ke BPN, proses pelayanannya apa. Nanti misalnya setelah selesai
nanti akan diinfokan lagi by WhatsApp lagi bahwa berkasnya sudah selesai. Nanti kita akan tanya mau diambil di mana. Bisa diambil di Oh, PGC, bisa diambil di kantor. Kalau di kantor mau ambil di loket atau mau ambil by drive-thru juga bisa. Jadi kita sudah ada inovasi drive-thru juga Mbak untuk ngambil produk sertifikat yang sudah selesai dilakukan wow. pelayanannya gitu. Berarti sudah ini ya, maksudnya untuk pelayanannya sendiri ini sudah mengikuti yang namanya zaman juga ya, Baranum Iya ya, Mbak supaya Sarah. lebih cepat ya. Jadi Iya, ketika ada pelayanan drive-thru ini juga pastinya sahabat RPK yang mungkin terburu-buru atau mungkin waktunya terbatas, ini juga bisa mengambil langsung di pelayanan drive-thru tadi dari pelayanan BPN atau Badan Pertahanan Nasional. Jadi sudah betul. lebih mudah ya tentunya Mbak Hmm. Ranum ya. Jadi Iya, tinggal datang aja terus mengikuti step by stepnya, pastinya akan diarahkan juga setelah ini kemana, kemudian setelah ini apa yang harus dilakukan, pastinya akan dilayani dengan sangat baik ya oleh pelayanan BPN terutama yang ada di PGC terpadu. Dan kalaupun mungkin tadi sahabat RPK agak sedikit terbatas gitu ya waktunya, mungkin harus bekerja, harus mengurus ini dan itu, tadi disarankan sama Mbak Ranum bisa datang juga di akhir pekan karena pastinya kalau di akhir pekan lebih mungkin waktunya kan kalau akhir pekan banyak yang libur ya Mbak Ranum ya. betul. Jadi Iya. mungkin untuk yang datang ke tempat itu juga akan lebih apa ya, lebih waktunya mungkin lebih panjang juga ya sahabat RPK. Jadi Antreannya juga lebih sedikit, Mbak. antriannya lebih sedikit gitu ya sahabat RPK, jadi bisa datang di akhir pekan juga. Tapi mungkin ada yang baru gabung nih Mbak Ranum bersama dengan kita. Kira-kira kalau di PGC Terpadu sendiri, pelayanan yang paling sering dilayani ini apa aja nih Mbak Ranum? Yang paling sering itu pelayanan informasi pertanahan. Jadi banyak yang konsultasi aja datang ke Oke, PGC itu. Saya mau ini, saya mau itu, saya harus nyiapin apa gitu. Nah, eh, berikutnya pelayanan ini Mbak Royak. Roya itu seperti apa Mbak Ranum? Jadi kalau misalnya kita punya sertifikat, Mm-mm. kita agunkan ke bank, Ya, kan kita cicil tuh ya ya. si pinjamannya kita. Setelah cicilannya itu sudah lunas, maka ada pernyataan lunas. Kita harus melakukan roya. Jadi si sertifikat kita itu jangan diagunkan lagi, tapi sudah Oh, dicatatkan bahwa lunas hutangnya gitu. oke. Ini juga sering dilayani di PGC Terpadu ya? Sering-sering. Jadi kalau di pelayanan Roya itu kita ada inovasi namanya lagu layanan Mm-mm. tunggu. Jadi sebenarnya Roya itu SOP-nya 5 hari kerja, tapi dengan lagu itu bisa 1 hari selesai. Cuman Wow. kalau di PGC, PGC itu kan sebenarnya kayak cabangnya kita lah ya. Iya. Kantor kita kan di Pulau Gebang. Jadi dari PGC kita bawa berkasnya ke Pulau Gebang, kita balikin lagi ke PGC. Jadi paling cepat itu sekitar 3 hari Mbak Sarah. Yang pasti kita ngejarnya kurang dari SOP yaitu Iya. 5 hari gitu. Tapi kalau misalnya melakukan pelayanannya di kantor, itu bisa 1 hari kerja dengan catatan pembayaran SPS-nya harus kurang dari jam 12 siang. Jadi emang urusnya harus pagi-pagi. Jadi kita bisa langsung tanda tangan, langsung beresin berkasnya, sore bisa diambil gitu Mbak Sarah. Oke. Kebetulan nih sudah ada yang ingin bertanya di ujung telepon. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Mohon izin dengan Pak Antonius di Cibubur. Oke, silakan Pak Antonius dengan Mbak Ranum. Mbak Ranum, mohon izin bertanya, Mbak Ranum. Selamat pagi Pak Antonius. Ya, selamat pagi, Mbak. Mbak, mohon izin, kebetulan sekitar tahun 2010, saya beli tanah sama rumah di Cibubur. Masih AJB, Mbak. Kalau di sertifikat, gimana tuh, Mbak, prosesnya? Ini langsung jawab atau gimana Mbak Boleh, Sarah? silakan. Biar sambil Pak Antonius juga mungkin ada lagi nanti yang mau ditanyakan. Silakan Mbak Ranum. Oke, Pak Antonius, jadi kalau misalnya sudah beli tanah dan rumah, sudah ada AJB. AJB itu akta jual beli ya Mbak Sarah. Oke. Jadi ini stepnya sudah benar Pak yang pertama, karena memang pembelian untuk di atas tahun 2000, di atas tahun 96 tuh harus pakai AJB. Jadi Bapak kalau misalnya mau mensertifikatkan tanahnya, tolong dicek. Di AJB itu nanti disebutkan Pak, sebelumnya tanah Bapak itu alas haknya apa? Apakah ada giriknya, atau pelepasan hak bekas partikelir dan lain-lain. Tolong dibaca. Jadi nanti akan kita pisahkan Pak, kita bagi. Bapak masuk ke tanah negara atau tanah adat karena prosedurnya beda. Kalau misalnya tanah negara nanti
kelengkapannya di Pelari Jaktim itu beda dengan yang di tanah adat gitu Pak ya. Jadi hal yang pertama untuk dilakukan, Bapak baca dulu AJB-nya, tanah Bapak asalnya dari tanah apa. Itu Yang tanah kedua, adat Bapak kalau nggak salah, melakukan, Mbak. kenapa Pak? Itu tanah adat. Tanah adat, oke. Iya. Kalau misalnya tanah adat, nanti Bapak melakukan pelayanan namanya penegasan hak ya Pak. Bapak coba buka Pelari Jaktim, tinggal googling aja, kemudian ketik Pelari Jaktim, nanti masuk ke yang warna biru, tulisannya informasi pelayanan. Nanti di situ Bapak cari namanya penegasan hak ya Pak ya. Jadi Bapak pertama harus melakukan pengukuran dulu Pak. Oh ya, informasi ini Mbak Sarah dan teman-teman RPK. Untuk pengukuran pertanahan, mulai 1 November 2022, kita tidak lagi melakukan pengukuran di kantor pertanahan, Oke. tapi melakukan pengukuran ke KJSKB. KJSKB itu pihak ketiga, kerjasama dengan kita, mitranya kita, khusus untuk pengukuran. Jadi nanti Pak Antonius coba buka IG-nya kita ya Pak ya, Instagram atau di Pelari. Di situ ada daftar-daftar KJSKB. Itu pihak ketiga yang khusus melakukan pelayanan pengukuran. Jadi Bapak harus melakukan pengukuran dulu. Setelah melakukan pengukuran, nanti Bapak dapat yang namanya peta bidang tanah. Setelah ada peta bidang tanah, baru Bapak daftarkan ke kantor pertanahan atau pelayanan BPN di PGC dengan membawa berkas-berkas lengkap sesuai yang ada di Pelari Jaktim, penegasan hak. Gitu ya Pak Antonius. Oh, gitu. Terus yang pertanyaan kedua nih Mbak, itu Ya boleh Pak. prosesnya berapa lama sampai terbitnya sertifikat itu, dan biayanya habis berapa gitu? Nah, kalau untuk prosesnya di pengukurannya itu kan di KJSKB ya Pak ya, SOP-nya KJSKB saya belum cek lagi. Yang pasti untuk pengukuran itu SOP-nya 20 hari kerja untuk ini pengukuran tanah sampai jadi peta bidang tanah. Kemudian kalau untuk penegasan haknya, saya cek ya. Kita cek bareng-bareng ya Pak ya di websitenya bisa itu di penegasan hak. Informasi layanan dan isi dokumen penegasan hak itu biasanya sampai oh ya ada pengumuman juga 30 hari, kurang lebih 3 bulan ya Pak. Soal simulasi biaya Bapak bisa langsung cek aja di Pelari Jaktim. Di situ ada simulasi biayanya Pak. Jadi biayanya sesuai dengan luasan tanah miliknya Bapak gitu. Begitu ya. Oke. Iya, Pak. Ada lagi mungkin Pak Antonius yang mau ditanyakan? Untuk sementara itu dulu Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih banyak Pak Antonius. Sama-sama, Pak. Semoga berjalan dengan lancar juga ya Pak ya untuk segala pengurusannya. Dan kebetulan di pagi ini juga sudah ada interaksi yang masuk lainnya dari 087797 sekian-sekian. Selamat pagi Mbak Sarah, Mbak Ranum, saya Omahar, tinggal di Kabupaten Bogor. Punya masalah sertifikat tanah yang asli hilang, yang ada fotokopi. Apa bisa diurus buat sertifikat lagi dan bagaimana caranya, kemana harus mengurusnya? Ini mungkin kalau untuk yang wilayah Kabupaten Bogor, gimana nih? Mungkin bisa diarahkan dulu nih Mbak Ranum. Oke, halo Om Mahar. Saya bantu informasi ini ya. Jadi Kabupaten Bogor, Kota Jakarta Timur, prosedurnya sama semuanya. Cuman beda kantornya aja gitu ya. Iya. Jadi nanti sebelum, untungnya masih ada fotokopiannya. Jadi masih bisa kita track. 1, nomor haknya berapa. 2, nomor induk bidangnya berapa. Jadi Mbak Sarah, masing-masing tanah, bidangnya itu setelah kita gambar itu dikasih identitas namanya nomor induk bidang. Jadi memang kalau misalnya masih ada fotokopiannya itu masih inilah ya, masih bisa ke-track, masih kita cari infonya gitu. Nah, Om Mahar ini hal pertama yang harus dilakukan adalah lapor ke kepolisian untuk membuat surat keterangan hilang bahwa sertifikat aslinya sudah hilang. Kemudian yang kedua, boleh mengurus untuk sertifikat pengganti karena hilang. Gitu ya Om Mahar. Kalau untuk persyaratannya silahkan cek di Pelari Jaktim juga. Persyaratannya sama, tapi nanti ngajuinnya ke kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Atau kalau enggak, install aplikasi namanya Sentuh Tanahku. Oke, aplikasi Sentuh Tanahku ya. Betul, Sentuh Tanahku ini aplikasinya punya Kementerian ATR BPN yang isinya itu dia ada akun pribadinya gitu ya Mbak Sarah. Jadi di situ isinya lengkap. Kalau misalnya kita sudah punya sertifikat, kita ajukan sertifikat kita untuk kita ganti jadi sertifikat elektronik dan langsung terkonek ke akun Sentuh Tanahku milik kita. Jadi segala sesuatu perubahan
atau kejadian yang berkaitan dengan tanah kita, itu pasti langsung terrekord dan diinfokan ke kita. Ada notifikasinya. Misalnya, saya punya tanah nih. Tanah saya ini ternyata dijual sama orang. Tanah Oke. saya ini nggak saya tempatin gitu ya, Mbak Sarah. Dijual sama orang, terus jadi ganti nama. Itu nanti ada notifikasinya. Yang ngasih tahu bahwa sertifikat kita sudah berubah nama, ada peralihan nama, sehingga kita bisa langsung cepat Mengurus ya. menyikapi lah ya, menyikapi lah ya, kok bisa dijual sama orang Iya. lain kayak gitulah misalnya, Oke, gitu. Itu ini yang mahar. termasuk aplikasi yang pastinya memudahkan kita juga karena bisa di-tracking secara online ya, Mbak Ranum ya. Ya, betul, Dan semoga betul Mbak. bisa membantu juga nih Om Mahar. Jadi untuk informasinya bisa cek dulu aja di Pelari Jaktim ya. Tinggal buka Google, kemudian ketik Pelari Jaktim. Untuk syarat-syaratnya sudah ada di situ juga karena memang syaratnya juga sama ya. Cuma tempatnya aja Sama. yang berbeda ya Mbak Ranum ya. Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur itu ada di Jalan Dr. Sumarno, Pulau Gebang, Cakung. Oke, jadi kalaupun misalkan hari Minggu mungkin ingin datangi pelayanan BPN itu hanya dibuka di Di kantor Jakarta Timurnya. kantor Jakarta Timurnya. Oke. Apa saja yang harus dilakukan dan syarat-syaratnya seperti apa untuk pelayanan naik sertifikat ini Mbak Ranu? Oke, untuk teman-teman RPK, kalau ingin membuat sertifikat, itu hal yang pertama dilakukan adalah silahkan mempersiapkan dokumen-dokumennya. Ya. Itu biasanya alas hak dari tanahnya kita, entah itu AJB, akte jual beli, atau akte peralihan hak, pelepasan hak, dan lain-lain. Bisa hubungi notaris terdekat kalau misalnya bingung itu tuh apa aja gitu ya. Notaris juga kan mitranya BPN juga gitu. Kemudian melakukan pengukuran tanahnya. Sekarang mulai 1 November 2022 pengukuran tanah itu tidak dilakukan lagi oleh kantor pertanahan, namun dilakukan oleh KJSKB. KJSKB itu pihak ketiga khusus untuk pengukuran yang menjadi mitra dengan kita. Siapa aja yang jadi KJSKB-nya untuk wilayah DKI, teman-teman RPK bisa melihat IG dari Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, di situ ada. Atau IG-nya kita, Kantah Kota Jakarta Timur. Teman-teman bisa cek di IG-nya kita, di situ ada informasi KJSKB mana aja yang sudah menjadi mitra kerjanya kita untuk mengukur bidang tanah teman-teman RPK yang ingin membuat sertifikat. Setelah melakukan pengukuran, disilahkan dilengkapi dokumennya, kemudian baru bawa ke kantor pertanahan untuk didaftarkan menjadi sertifikat. Oke. Dan untuk simulasi biayanya ini juga sudah ada di Pelari Jaktim tadi ya, di pelari.atr BPN Jaktim .online ya. Online, ya. Oke, Betul sekali, tapi kalau Mbak. misalkan kesulitan untuk menemukan alamatnya, tinggal cari di Google aja Pelari Jaktim ya, sahabat RPK, di situ sudah muncul nanti untuk linknya atau tautannya dan bisa dilakukan simulasi biayanya juga. Bahkan untuk persyaratan untuk dokumen kelengkapan juga sudah tertera di tautan tersebut ya. Betul ya Mbak Ranum? Jadi kalau misalnya teman-teman RPK juga bingung gitu misalnya, aduh ini apa sih, lupa lagi gitu ya, misalnya linknya apa, IG-nya apa, sok silahkan WhatsApp hotline-nya kita. Itu ada di nomor 08, sebentar Mbak, kok saya lupa ya. Kebanyakan ini soalnya. Mbak Sarah, nanti bisa saya ini lagi nggak? Oke, boleh. Nanti ditahan dulu. Ada, udah. 08111. Satunya 3 kali. Ya, 08, satunya 3 kali, 63801. Oke, 08111638801. Betul ya Mbak Ranum ya. Itu betul, untuk hotline yang bisa dihubungi kalau mungkin mau tanya-tanya juga kira-kira syarat-syarat apa sih yang harus dilengkapi dan dokumen-dokumen apa yang harus dipersiapkan untuk mengurus pelayanan di BPN ini ya sahabat RPK. Jadi selain tadi juga ada websitenya di Pelari Jaktim tadi, pelari.atr BPN Jaktim .online. Tadi juga Mbak Ranum juga sempat menyampaikan mengenai aplikasi Sentuh Tanahku ya. Betul, jadi aplikasi Sentuh Tanahku adalah aplikasinya milik ATR BPN, kementerian yang bikin. Di situ ada informasi pertanahan, pelayanan pertanahan, dan informasi sertifikat milik kita, tapi yang sudah elektronik.
Oke, jadi ini sudah lebih mudah ya sahabat RPK. Jadi tinggal lihat aja langsung di handphonenya, di smartphone-nya. Jadi download dulu aplikasi Sentuh Tanahku, diisi dulu data-datanya ya Mbak Ranum, Betul, supaya nanti betul. kalaupun mungkin ada perubahan-perubahan, kita bisa langsung melakukan pengecekannya juga dengan mudah. Selain itu Iya. ada aplikasi lainnya kah yang mungkin bisa memudahkan masyarakat untuk mengurus pertanahan? Iya, jadi semenjak COVID kemarin ya Mbak, zamannya Mm-mm. PSBB gitu-gitu ya, kita memang usaha banget gimana caranya bikin inovasi yang Iya, meminimalisir pemohon untuk bisa untuk harus datang ke kantor. Kita bikin aplikasi yang namanya Loketku. Jadi apabila ingin mendaftarkan pelayanan pertanahan, bisa menginstal aplikasi Loketku, iya. register di sana, pilih mau melakukan pelayanan apa, mengunggah dokumennya, sehingga kalau misalnya sudah ada notifikasi dari kita untuk datang ke kantor membawa dokumen aslinya untuk kita verifikasi. Habis itu kita masukkan daftar ke loket, gitu Mbak. Wah, jadi untuk pendaftarannya juga bisa melakukan atau mendownload dulu aplikasi Loketku ini supaya nanti tinggal nunggu dipanggil aja baru dia datang Ya, ya. Jadi apalagi ya untuk betul yang Mbak, waktunya terbatas, jadi bisa menyiapkan juga waktunya sebelum betul. datang ke pelayanan BPN ini, sahabat RPK. Wah, ini keren banget nih untuk pelayanan BPN ya, sahabat RPK. Tapi di ujung telepon sudah ada yang mau bertanya. Selamat pagi. Selamat pagi Sarah, selamat pagi Mbak Ranum ya. Iya, Ya, selamat betul. pagi. Dari Silakan. Pak Jo nih. Dari Pak Jo. Iya. Iya, silakan. Begini, saya kan di wilayah Jakarta Barat. Saya sudah ada nih sertifikat hak guna bangunannya, Mbak Ranum. Tercatat itu 2038 karena saya masukkan 2018. Ya Pak. Jadi 20 tahun kan? Oke Pak. Nah, terus begini, itu yang program nasionalnya Bapak Presiden Jokowi itu. Ya Iya. Pak. Itu kan ada PTSL. yang cuma-cuma tuh. Itu bagaimana itu? Bagaimana apanya Pak maksudnya? Program nasionalnya Presiden Jokowi itu. Mm-mm. Itu gratis tuh katanya tuh. Rumah tinggal Ya. loh. Rumah tinggal. Mm-mm. Oke. Saya punya jadi sertifikat hak guna, mau ke sertifikat hak milik, Oh SHM. iya. Nah, Ya. itu bagaimana caranya? Terus Oke. tadi saya dengar mesti bayar. Bayar itu berapa? Oke. Mm-mm. Oke. Udah begitu, itu kan berlaku di 5 wilayah administrasi kan, di Ya. barat, timur, pusat, selatan, utara kan. Iya. Mm-mm. Itu saya sudah ada datanya. Cuma kebetulan saya dengar di RPK ini ada mengenai BPN nih. Mm-mm. Jadi saya mau masuk nih. Saya mau nanya-nanya nih. Oke. Mungkin November ini saya mau urus nih. Jadi terus ada yang namanya PMI itu apa? Katanya minta surat PMI itu ke kelurahan. Di kelurahan saya ya. Gitu. Ya. Oke. Itu apa PMI itu apa perlu gitu atau bagaimana? Oke. Dijawab dulu Ya, sama Pak. Mbak Ranum ya. Satu persatu ya, Pak Jo ya. Iya ya, saya dengar Oke. dari Oke, Boleh. Pak Jo dan teman-teman RPK yang lain, saya lurusin dulu ya Pak Jo. Ada program nasional pemerintah milik Pak Jokowi namanya PTSL, Pensertifikatan Tanah Sistematik Lengkap. Jadi Oke. itu kita mensertifikatkan tanah warga yang belum punya sertifikat Pak Jo. Jadi ini khusus untuk tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat sebelumnya. Jadi kalau misalnya kayak Pak Jo gini ya, udah punya HGB ya tidak bisa ikut PTSL karena Pak Jo sudah punya sertifikat tanah, jenis sertifikatnya adalah HGB, gitu ya Pak Jo. Nah, PTSL ini masih berlangsung di seluruh Indonesia. Cuman kalau untuk di DKI Jakarta kayaknya sudah tidak sebanyak provinsi lain karena memang bidang tanah di DKI Jakarta kan terbatas ya Mbak Iya. Sarah, tidak sebanyak di provinsi lain Iya. gitu. Untuk itu yang pertama tentang program nasional PTSL ya. Iya. Yang kedua, Pak Jo kalau sudah memiliki HGB, sudah selesai pengurusannya tahun 2018 dan ternyata sudah diberikan haknya sampai tahun 2038. Apabila Pak Jo ingin melakukan perubahan hak,
yaitu peningkatan hak dari hak guna bangunan menjadi hak milik, Pak Jo bisa melakukan pelayanan pertanahan. Silakan datang ke kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Pak Jo, dengan menyiapkan persyaratan perubahan hak. Di Jakarta Barat itu berbeda dengan di Jakarta Timur, Pak Jo. Kalau di Jakarta Timur, semua persyaratan, semua dokumen itu ada di websitenya kita. Jadi dokumen yang dibutuhkan itu bisa langsung diklik dan diisi di website pelari Jaktim. Kalau di Jakarta Barat belum. Kalau di Jakarta Barat masih harus ngambil formulir pendaftaran perubahan haknya. Jadi Bapak bisa menyiapkan itu ya. Kemudian kalau misalnya dikuasakan, disiapkan surat kuasanya. Kemudian ada surat pernyataan, tidak boleh memiliki lebih dari 5 bidang. Itu semuanya ada di dalam satu map khusus untuk perubahan hak. Nah, untuk perubahan hak dari HGB ke hak milik, salah satu syaratnya itu harus berupa rumah tinggal. Apabila tanah Pak Jo ini tadinya tanah kosong kemudian dibangun menjadi rumah tinggal, wajib punya IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, IMB ini adalah salah satu syarat untuk melakukan perubahan hak dari HGB ke hak milik. Itu harus dilampirkan. Boleh fotokopiannya, boleh aslinya di-scan kemudian dicetak lagi juga boleh. Namun kadang-kadang gini Mbak Sarah, ada tanah-tanah yang sudah dibeli lama, kemudian dibangunnya udah lama juga, misalnya tahun 70-an, sehingga IMB-nya sudah tidak berlaku lagi atau terlalu lama gitu ya. Jadi kita mintakan dokumen pelengkap. Namanya PM1, pengantar model 1. Jadi di DKI Jakarta, surat keterangan itu namanya PM1, bukan PMI ya, Pak Jo. PM1. PM1 ini bisa didapatkan di kelurahan atau kecamatan. Jadi di situ dijelaskan oleh lurahnya bahwa tanah milik Pak Jo itu sekarang digunakan sebagai rumah tinggal, sehingga boleh diizinkan dirubah haknya dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Biayanya PNBP-nya hanya 50.000. Tapi diurus sendiri ya Pak Jo, jangan pakai calo atau diiniin ke pihak ketiga. Kalau pihak ketiga biasanya dia kasih uang jasanya lagi, jadi harganya tidak sama dengan harga sesuai dengan PNBP-nya kita gitu. Dan Pak Jo, satu lagi, baik di Jakarta Barat maupun di Jakarta Timur SOP-nya sama 5 hari. Tapi kalau di Jakarta Timur biasanya 1 hari selesai. Mudah-mudahan teman-teman di Jakarta Barat juga sama, bisa lebih cepat. Gitu ya Pak Jo. Jadi memang untuk syarat-syaratnya sebenarnya untuk datang ke pelayanan BPN ini hampir sama ya semuanya ya, Mbak Ranum ya. Cuma mungkin kalau untuk Jakarta Timur ini pastinya ada step by stepnya yang mungkin lebih memudahkan juga ya untuk mengurus pertanahan ini. Tapi kalau untuk wilayah lain nanti juga bisa langsung datang aja ke kantor di kota administrasinya masing-masing ya Sahabat RPK. Untuk tanya lebih lanjut apa aja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dilakukan, itu juga bisa ditanya-tanya ya. Tapi kalau untuk di Jakarta Timur sendiri memang tadi Mbak Ranum juga sudah sampaikan bisa download untuk aplikasi Sentuh Tanahku dan juga aplikasi Loketku ya untuk melakukan registrasi ataupun pendaftaran dulu sebelum datang ke pelayanan BPN nih Sahabat RPK. Tapi kalau untuk di PGC sendiri ini, kalau untuk berarti selain tadi ada informasi atau tanya-tanya seputar tentang persyaratan permohonan, kemudian ROYA, perubahan juga sering ditanyakan ya sama masyarakat ya di PGC Terbatu ini ya, Mbak Ranum? Betul Mbak, jadi memang diberikan haknya itu tidak selalu hak milik Mbak Sarah. Tergantung satu alas haknya, kedua tergantung dengan rencana tata ruang. DKI Jakarta itu punya rencana tata ruang, tata wilayah per 5 tahun, kemudian ada turunannya, rencana tata ruang detail RDTR. Hanya DKI Jakarta yang dari RDTR ini didetailkan lagi, namanya kerangka rencana kota. Jadi memang di DKI Jakarta ini perencanaannya paling detail se-Indonesia. Wow. Ya memang. Jadi kalau petanya itu Mbak detail banget 1:5.000. Jadi memang kita harus mengikuti si rencana ini. Nggak mungkin tanah-tanah yang direncanakan untuk menjadi pusat bisnis, pusat ekonomi, kita jadikan
menggunakan jalur hijau gitu misalnya, Iya. kan nggak make sense, nggak tepat guna gitu. Pun begitu sebaliknya, lokasi-lokasi tanah-tanah yang direncanakan menjadi jalur hijau nggak mungkin kita kasih hak milik sehingga orang bebas untuk Iya, bikin rumah di sana. Jadinya kan betul. salah, tidak sesuai dengan rencana gitu Mbak Sarah. Jadi HGB di Jakarta ini banyak, tapi bisa ditingkatkan dengan kondisi sesuai dengan perencanaan kota. Iya. Yang kedua, memang ditujukan atau sudah berbentuk rumah tinggal, bangunannya sudah ada gitu Mbak Sarah. Oke. Dan ada lagi yang ingin bertanya lewat telepon. Selamat pagi. Selamat pagi Sarah. Iya, silakan. Mana Mbak Ning ya? Dengan Mbak Ranum. Mbak Ranum. Mbak, Iya. saya mau Ya tanya. Pak. Saya Mbak Dengan Silvi, Ibu Silvi. Bu Silvi. Oh Ibu Silvi. Mbak, Sorry, Bu. saya itu adanya Mbak Ellen, orang BPN Pusat. Oh, mungkin kenal juga. Tapi silakan Kak Silvi, Oh, iya. boleh ditanyakan? Saya mau tanya, di Pademangan kan kemarin ada untuk hak GB atau hak milik Mbak ya, ada di Kurang Pademangan. Tapi maaf kata nih Mbak, ada mau bikin nama saya bilang kalau zona hijau belum bisa, kalau zona tertentu. Tapi sebagian ada udah diurus sama Pak Lurah Mbak, bayar 10 juta per orang. Bagaimana itu Mbak? Coba dicek deh Mbak Jakarta Utara deh. Iya. Oke. Saya juga saya udah tahu Mbak itu zona hijau nggak bisa. Saya itu kakak saya yang meninggal COVID kemarin Mbak. Mbak Ellen, Rita Helena. Iya. Saya adiknya Mbak. Oh iya, almarhum Bu Rita ya kenal Iya, saya adiknya juga. Bu Rita Ellen ya. Oh Saya mau iya nanyain. Habis saya Bu. mau nanya mas apa, kakak saya kan udah nggak ada. Oke, Iya, mungkin iya. bisa Ya, tolong dijawab saya dulu. dengerin ya. Oke, siap. Oke. Ya, terima Oke. kasih. Ibu Dengan Bu Silvi, Silvi. untuk HGB ke hak milik memang kalau misalnya di jalur hijau itu risky banget karena memang rencananya kalau jalur hijau itu untuk paru-paru kotanya kita Iya. gitu. Jadi memang sebaiknya tidak diberikan izin untuk perubahan haknya. Terlepas dari kondisi bayar ke lurah atau gimana itu saya kurang tahu juga, saya nggak bisa komen banyak. Yang pasti kalau di Jakarta Timur kita manut yang lurus-lurus aja lah Iya. ya, sesuai dengan rencana kotanya gitu. Gitu ya Bu Oke. Silvi. Cuma Mbak. memang tiap kota administrasi agak sedikit berbeda ya. Tapi kalau untuk di Jakarta Timur, tadi Mbak Ranum sudah sampaikan memang ini dilakukan sesuai dengan SOP ya, sahabat RPK. Nah, kira-kira apa nih yang mau disampaikan kepada semua sahabat RPK dimanapun berada sebelum kita akhiri nih, Mbak Ranum? Mungkin ada info-info terkini terkait dengan pelayanan BPN, terutama di PGC terpadu yang mau disampaikan juga. Silakan. Oke. Baik, Sobat RPK, apabila ingin melakukan pelayanan pertanahan, kalau bisa diurus sendiri. Dan pastikan memang tanah-tanahnya Sobat RPK sudah memiliki sertifikat. Kalau ngurus sertifikat sendiri aja, nanti jangan kayak Nirina Zubir. Sorry nih ya, bukannya julid atau gimana gitu ya, tapi memang kita harus sadar bahwa itu asetnya kita harus tahu, kita harus pelihara, kita harus jaga gitu. Kalau misalnya punya tanah ya kita kuasain. Kalau misalnya kita sudah punya sertifikat ya kita jaga. Jangan sampai sertifikat itu berpindah tangan, tapi kita tidak tahu Iya. si sertifikatnya sudah pindah tangan. Dan untuk pengurusannya, khusus di Kota Jakarta Timur, sudah kita permudah lagi, bisa mengurus di PGC, di zona biru lantai 2. Silahkan datang setiap hari Jumat sampai hari Sabtu, jam 9 sampai jam 3 sore. Kalau untuk weekdays, weekendnya jam 9 sampai jam 1 siang. Apabila ada kesulitan, ingin bertanya, silahkan DM IG kita, nanti ada adminnya untuk membantu. Atau WhatsApp ke WhatsApp hotline-nya kita, tadi udah disebutin ya sama Mbak Sarah, 08 satunya 3 kali 63801. Nanti di situ dibantu sama adminnya kita. Kalau misalnya mau tanya-tanya, dibantu informasinya seperti apa. Kalau misalnya mau ke PGC atau mengambil produk di PGC juga bisa. Jadi habis ngurus sertifikat, jalan-jalan healing-healing di PGC juga bisa. Ya, Gitu Mbak Sarah. betul. Jadi selain tadi mengurusnya juga mudah ya. Jadi sahabat RPK juga bisa sambil menikmati ya. Mungkin apa yang mau makan atau sambil jalan-jalan Mbak. mau belanja ya. Cuci mata juga karena ini adanya di PGC terpadu, tepatnya di lantai 2 zona biru ya sahabat RPK. Tapi memang kalau untuk pelayanan
pelayanan di pusat yang di Jakarta Timur, tepatnya ada di Pulau Gebang. Dan sahabat RPK juga bisa mengurusnya dengan sangat mudah ya di pelayanan BPN di PGC terpadu ini, karena tadi juga dengan adanya aplikasi yang memudahkan masyarakat juga untuk mengurus pertanahan seperti aplikasi Loketku, kemudian aplikasi Sentuh Tanahku juga bisa di-download, di-install supaya sahabat RPK bisa lebih mudah lagi ya untuk mengurus pertanahan terutama untuk wilayah Jakarta Timur. Dan untuk portal online-nya juga ada di pelari.atrbpnjaktim.online atau bisa juga online. cari di Google Pelari Jaktim, itu sudah ada untuk portal online-nya ya sahabat RPK. Jadi benar-benar mudah sekali ya Mbak Ranum ya. Ini dimudahkan sekali untuk masyarakat terutama ini yang waktunya terbatas, apalagi kita juga masih di tengah pandemi. Jadi pastinya sahabat RPK juga bisa lebih mudah untuk mengurus pertanahan asalkan tadi Mbak Ranum juga sudah sampaikan dari awal dokumen-dokumennya ini lengkap dulu. Jadi kalau misalkan mungkin Iya. mau tahu dokumen apa saja sih yang harus dipersiapkan atau mungkin apa saja sih yang harus dilakukan, kemana dulu, kemudian setelah itu kemana, sahabat RPK bisa buka juga tadi di portal online-nya yaitu di Pelari Jaktim tadi ya Mbak Ranum. Jadi itu semua sudah komplit untuk informasinya, jadi tinggal cek aja, apalagi juga bisa tanya-tanya tadi di DM Instagramnya di mana Mbak Ranum? Untuk Instagramnya? @Kantah Kota Jakarta Timur. Kantah Kota Jakarta Timur. @Kantah Kota Jakarta Timur. Oke, atau hotline-nya juga di 08111638801 ya. 08 satunya 3 kali 63801. Wah, ini untuk pelayanannya juga bisa mengurus mengenai perubahan hak, kemudian informasi persyaratan permohonan juga bisa dilayani di PGC terpadu dan juga Roya tadi ya. Mbak Ranum ya, juga bisa dilayani di PGC terpadu. Ya, betul, Mbak Sarah. Wah, keren banget nih. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol lagi ya, Mbak Ranum, soal pertanahan ini. Pastinya Boleh, Mbak juga Sarah. informasi ini sangat baik Iya. sekali untuk semua sahabat RPK dimanapun berada. Tapi sayangnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Salam sehat selalu untuk Mbak Ranum dan juga teman-teman yang ada di pelayanan Sama-sama, Mbak BPN Sarah. Jakarta Timur. Terima kasih Mbak Ranum.